Hari ini, Tiongkok berdiri megah di panggung dunia. Kota-kotanya bersinar di malam hari, menyaingi langit yang dulu gelap. Di Beijing, gedung pencakar langit membelah awan. Di Shanghai, kereta meluncur seperti kilat. Dari luar, Tiongkok tampak sempurna, sebuah negara besar yang berhasil, negara dengan ekonomi raksasa, negara yang menantang Barat dan menang. Tapi, di balik semua itu, ada kisah yang jarang disorot. Bukan tentang kekuasaan, bukan tentang teknologi, tapi tentang sebuah desa kecil dan secari kertas yang pernah menyelamatkan satu bangsa. Kita mundur ke masa lalu. Tahun 1978. Sebuah era kelaparan, ketakutan, dan kemiskinan. Tiongkok masih dilumpuhkan oleh luka dalam, luka dari revolusi kebudayaan. Di masa itu, petani tidak punya tanah, tidak punya hak atas hasil kerjanya sendiri. Semua dikuasai negara, semua harus diserahkan ke komunis. Mereka bekerja, tapi tidak untuk keluarganya. Mereka mencangkul, tapi hasilnya dibawa pergi. Maka banyak dari mereka memilih menyerah, tidak lagi menanam, tidak lagi berharap. Di sebuah provinsi sunyi, di sudut tenggara Tiongkok, tersembunyi sebuah desa kecil. Namanya Xiaogang. Desa ini nyaris tidak dikenal, tapi bagi sejarah, disinilah titik awal perubahan dimulai. Warganya hidup dari tanah keras. Mereka bercocok tanam. Tapi setiap tahun, mereka kalah oleh alam dan kalah oleh sistem. Di sana, tinggal seorang pria sederhana, bukan pejabat, bukan pemimpin partai, bukan orang yang dikenal. Namanya Yan Hongchang. Ia hanya seorang petani, tapi matanya menyimpan nyala api. Bukan api kemarahan, tapi api keberanian. Api yang akan menyulut sesuatu yang tak pernah dibayangkan oleh siapapun. Suatu malam, saat langit gelap dan angin membawa dingin dari pegunungan, 18 kepala keluarga diam-diam berkumpul di rumah kecil Yan. Mereka tahu apa yang mereka lakukan malam itu bisa membuat mereka dipenjara, bahkan dihukum mati. Tapi perut anak-anak mereka telah lama kosong, dan rasa lapar lebih kuat daripada rasa takut. Di atas meja kayu tua, mereka meletakkan selembar kertas, sebuah perjanjian. Satu kalimat demi satu kalimat ditulis dengan tangan gemetar. Intinya sederhana, kita akan bagi tanah ini. Masing-masing bertanggung jawab atas lahannya. Siapa yang rajin akan makan, siapa yang malas akan lapar. Hasilnya kita sendiri yang nikmati. Tapi kalau ini ketahuan dan kita dihukum, biar Yan yang menanggung semuanya. Satu persatu mereka menandatangani. Tak ada stempel negara, tak ada saksi. Tapi ada satu hal yang mengikat mereka, keputusasaan. Malam itu, sejarah ditulis tanpa suara. Tidak ada sorot kamera, tidak ada pidato, tapi selembar kertas itulah yang akan mengubah arah Tiongkok selamanya. Malam telah jatuh. Angin menyelinap melalui celah dinding bambu. Atap rumah berdenting pelan diterpa ranting dan udara musim dingin. Di tengah sunyi desa Xiaogang, cahaya redup dari pelita menyala pelan. Malam itu bukan malam biasa. Di dalam rumah sederhana milik Yan Hongchang, sejarah sedang ditulis tanpa suara. 18 pria duduk bersila di lantai tanah. Wajah mereka kusam, tangan mereka kasar, tubuh mereka lunglai. Tapi malam itu,
Tekad mereka lebih tajam dari pisau. Meja tua diletakkan di tengah ruangan. Di atasnya, secarik kertas. Kertas itu bukan kertas biasa. Tidak ada stempel negara. Tidak ada bendera partai. Tidak ada lambang republik. Hanya kertas polos. Dan isi hati yang dituangkan dengan tangan menggigil. Mereka tahu, kertas itu bisa membunuh mereka. Tapi mereka juga tahu, tanpa kertas itu, mereka akan mati perlahan. Isi kertas itu sederhana. Terlalu sederhana untuk disebut revolusi, tapi cukup berani untuk disebut pengkhianatan. Mereka memutuskan membagi tanah secara diam-diam. Masing-masing kepala keluarga akan menggarap lahannya sendiri. Hasilnya untuk mereka sendiri. Mereka tak akan lagi menyerahkan semua hasil panen ke komunis. Mereka tak akan lagi menunggu jatah dari negara. Mereka akan bekerja dan menuai sendiri hasil kerja kerasnya. Tapi, jika ketahuan, maka hukuman akan jatuh. Hukuman karena melawan sistem komunis. Dan itu berarti pengkhianat revolusi. Tidak ada yang berbicara malam itu. Hanya suara pena di atas kertas. Satu persatu, mereka membubuhkan cap jari. Darah merah dari ibu jari ditekan ke kertas. Di Tiongkok, itu adalah sumpah tertinggi. Mereka tidak hanya menandatangani perjanjian, mereka menyerahkan nasib. Dan di bagian bawah kertas, tertulis dengan jelas, "Jika kelak kami dihukum karena ini, biarlah Yan Hongchang yang bertanggung jawab." Yan hanya tersenyum kecil. Ia tahu risikonya. Tapi ia tahu, ini satu-satunya jalan. Di luar rumah, malam bertambah gelap. Angin membawa isak bayi dari rumah sebelah. Tangis karena lapar. Tangis karena tidak ada nasi untuk besok. Yan mendengarnya. Teman-temannya juga. Tapi malam itu, untuk pertama kalinya dalam hidup mereka merasakan harapan. Hari demi hari berlalu. Mereka mulai bekerja diam-diam. Masing-masing di lahannya sendiri. Mereka menanam, mereka merawat, mereka mencangkul seperti belum pernah sebelumnya. Tidak ada pengawasan, tidak ada inspektur partai, tidak ada laporan. Karena hasilnya, untuk anak-anak mereka sendiri. Tiba musim panen. Dan untuk pertama kalinya dalam belasan tahun, hasil panen melimpah. Beras bertumpuk di dalam rumah. Bukan di gudang negara, bukan di truk logistik partai, tapi di dalam kantong keluarga miskin. Anak-anak yang dulu kurus mulai tersenyum. Para ibu yang dulu menangis mulai memasak tanpa takut. Desa Xiaogang hidup kembali. Tapi perubahan itu tidak bisa selamanya tersembunyi. Mata-mata partai ada di mana-mana. Laporan demi laporan mulai naik ke tingkat kabupaten. Mengapa hasil panen desa itu naik drastis? Mengapa petani mereka tidak lagi mengeluh? Ada apa di sana? Dan pada satu titik, rahasia itu pun bocor. Suatu pagi, Yan dipanggil ke kantor distrik. Ia duduk di hadapan aparat lokal. Wajah mereka keras. Mereka menunjukkan kertas, bukan hanya satu, tapi salinan perjanjian. Apa ini? Yan diam. Ia tahu, waktunya telah tiba. Tapi yang mengejutkan adalah, tidak ada yang memukul, tidak ada yang membentak, tidak ada borgol. Para pejabat hanya terdiam, karena mereka juga tahu sistem ini rusak. Mereka tidak berani memuji, tapi mereka juga tidak bisa menghukum, karena bagaimana bisa seorang petani dihukum? Karena berhasil memberi makan rakyatnya sendiri. Cerita Yan menyebar, diam-diam, dari mulut ke mulut, dari desa ke desa. Hingga suatu hari berita itu sampai ke Beijing, dan di pusat kekuasaan, seseorang mulai memperhatikan Deng Xiaoping. Setiap perubahan besar selalu dimulai dari seseorang yang tampak kecil, seorang petani, lahir di desa terpencil, tanpa gelar, tanpa pangkat. Tapi tekadnya lebih besar dari tanah yang ia injak. Namanya Yan Hongchang. Ia lahir di tahun-tahun kelam.
Tahun di mana Tiongkok masih berlumur luka perang saudara. Tahun di mana petani adalah kasta terbawah. Ayahnya hanya seorang buruh ladang. Ibunya mengurus rumah kecil dari tanah liat. Mereka tidak punya apa-apa selain tubuh yang siap bekerja. Dan bagi Yan kecil, sekolah bukanlah prioritas. Bertahan hidup adalah yang utama. Sejak usia 6 tahun, ia sudah ikut ke ladang, membawa cangkul lebih besar dari tubuhnya. Panas membakar kulit, hujan membasahi baju, tapi ia tetap berjalan di pematang sawah. Dari sinilah lahir satu hal penting dalam dirinya, rasa tanggung jawab. Ia tidak pandai berkata-kata, tapi ia pandai mengingat. Ia melihat tetangganya kelaparan. Ia melihat sahabatnya meninggal karena demam tanpa obat. Dan semua itu membekas. Ketika Mao Zedong memulai revolusi kebudayaan, dunia Tiongkok jungkir balik. Buku dibakar, guru dipermalukan. Tapi bagi Yan, satu hal tetap sama. Rakyat tetap lapar. Mereka disuruh bekerja untuk negara, tapi negara tak pernah benar-benar melihat mereka. Rakyat hanya angka, komune hanya simbol. Tapi perut yang kosong tidak bisa dibohongi oleh propaganda. Di masa remaja, Yan mulai dianggap berbahaya. Ia tak pernah bicara kasar. Ia tak pernah melawan terbuka. Tapi ia punya pertanyaan. Dan bagi sistem, pertanyaan adalah ancaman. Mengapa kita panen, tapi tetap lapar? Mengapa kita kerja, tapi tidak boleh punya? Siapa yang diuntungkan dari ini semua? Tidak ada yang bisa menjawab, karena semua takut menjawab. Tapi Yan tetap bertanya, diam-diam, dalam hati. Dan pertanyaan itu, ia simpan selama puluhan tahun, hingga akhirnya ia bertemu dengan para kepala keluarga di desa Xiaogang. Mereka semua punya pertanyaan yang sama. Dan malam itu, di rumahnya, mereka semua menjawab dengan satu tindakan, reformasi diam-diam. Yan bukan orang yang mencari perhatian. Ia tidak mengangkat tangan saat dipuji. Ia tidak tampil di layar saat desa berubah. Tapi setiap anak yang kenyang adalah bukti keberaniannya. Setiap ibu yang tersenyum adalah warisan perjuangannya. Ia tidak duduk di kursi kekuasaan, tapi ia duduk di hati mereka yang selamat dari kelaparan. Dan sejarah mencatat bahwa satu anak desa bisa mengubah satu negara besar. Pada tahun 1978, di tengah rapat besar Partai Komunis Tiongkok di kota Beijing yang dingin dan penuh kabut, seorang pria tua duduk diam di belakang meja panjang, matanya menatap data, angka demi angka, desa demi desa. Tapi satu laporan kecil menarik perhatiannya. Sebuah desa kecil bernama Xiaogang. Panen mereka meningkat drastis. Padahal desa itu miskin, tak punya traktor, tak punya mesin, tapi hasil mereka melampaui standar nasional. Deng Xiaoping pun bertanya, apa yang mereka lakukan berbeda? Ia tak langsung memanggil, ia diam. Deng adalah tipe pemimpin yang tidak bertanya lewat mulut, tapi lewat pikirannya yang tajam. Ia tahu sistem komunis gagal. Ia tahu rakyat menderita. Tapi ia juga tahu bahwa perubahan tidak bisa datang dari atas. Ia menunggu bukti, dan Xiaogang adalah bukti itu. Ia tidak marah saat membaca laporan rahasia itu. Ia tidak mengutuk tindakan para petani itu. Justru Deng tersenyum kecil. Inilah bentuk keberanian sejati, batinnya. Deng tidak membuat pengumuman besar, tidak ada siaran langsung, tapi ia membuat keputusan sunyi yang akan mengubah wajah Tiongkok. Ia memerintahkan agar kasus Xiaogang tidak dihukum. Bahkan diam-diam ia menyuruh bawahannya, amati mereka, biarkan mereka berkembang, jangan ganggu. Itulah momen penting, sebuah titik balik. Untuk pertama kalinya sejak revolusi komunis, sebuah reformasi akar rumput tidak dimusnahkan, melainkan diam-diam didukung. Tahun demi tahun berlalu,
Petani di desa lain mulai mendengar kabar dari Xiaogang. Mereka penasaran, mereka mulai meniru. Sistem lama mulai retak dari bawah. Tapi tidak ada represi, karena Deng tahu ini jalan baru Tiongkok. Ia lalu memulai program besar, reformasi dan keterbukaan, Kaike Kaifang. Mulai dari ekonomi petani, lalu industri ringan, lalu perdagangan luar negeri, dan semuanya dimulai dari meja kayu malam hari di desa kecil bernama Xiaogang. Yan Hongchang tidak pernah tahu bahwa pemimpin tertinggi negeri itu membaca kisahnya, tapi ia tahu perubahan mulai datang. Tapi kebijakannya membuat desa itu hidup. Karena ia tahu, jika satu desa bisa mandiri, maka satu negara bisa bangkit. Dan hari itu pun tiba. Ketika dunia menyaksikan Tiongkok berubah. Bukan karena senjata, bukan karena perang, tapi karena sekelompok petani yang memilih untuk menanam harapan, bukan hanya padi. Setelah tahun 1978, angin reformasi mulai bertiup ke seluruh pelosok Tiongkok. Tapi tidak semua reformasi lahir dari gedung tinggi di Beijing. Beberapa justru lahir dari lumbung padi. Dan salah satu yang paling bersejarah adalah yang disebut sebagai model Xiaogang. Pemerintah pusat mulai menyadari ada pola yang berhasil di desa ini. Mereka menyebutnya sistem kontrak tanggung jawab rumah tangga. Artinya, tanah masih milik negara, tapi dikelola oleh tiap keluarga. Mereka bebas menanam apapun. Hasilnya boleh dijual, sisa panen boleh disimpan. Satu kata kunci muncul, insentif. Pemerintah kaget. Rakyat bisa bekerja lebih keras saat mereka merasa memiliki. Tak ada lagi pemaksaan, tak ada lagi distribusi paksa. Di ladang Xiaogang, para petani menanam dengan semangat baru. Mereka bukan buruh kolektif lagi, mereka kembali menjadi pemilik hasil kerja mereka sendiri. Model ini lalu disebarkan secara bertahap, dimulai dari provinsi Anhui, lalu menyebar ke provinsi lain seperti Sichuan, Jiangxi, Hunan. Hasilnya sama, panen naik, kelaparan turun, rakyat tersenyum. Xiaogang menjadi panutan, wartawan datang, delegasi pertanian berdatangan, bahkan pejabat tinggi partai berbondong-bondong melihat ladang yang dulu kering itu. Dan mereka berkata, jika ini berhasil di Xiaogang, ini bisa berhasil di seluruh Tiongkok. Yan Hongchang, yang tadinya hanya dikenal oleh tetangganya, kini jadi inspirasi nasional. Tapi ia tidak tinggal di hotel, ia tidak naik panggung, ia tetap tinggal di rumah lamanya, tetap memegang cangkul. Saat wartawan datang, ia hanya tertawa dan berkata, "Kami hanya mencoba makan." Tahun demi tahun berlalu, desa-desa lain mulai meniru, panen meningkat, ekonomi tumbuh, tapi perubahan sejati baru terlihat ketika dunia mulai menoleh ke arah Tiongkok. Pada tahun 1984, koran-koran asing mulai memberitakan hal aneh dari Tiongkok. Sebuah negeri sosialis tiba-tiba memiliki petani yang menjual hasilnya sendiri. Pasar terbentuk, harga mulai mengikuti mekanisme, dan semua dimulai dari desa kecil yang tidak pernah mereka dengar sebelumnya, Xiaogang Village. Majalah Time, The Economist, dan bahkan The New York Times mengirim reporter mereka ke pedalaman Anhui. Mereka menyaksikan sendiri, ladang-ladang subur yang dulu mati suri, kini hidup kembali. Dan para petani yang dulu takut, kini menatap kamera tanpa gentar. Dunia bingung. Apakah ini masih komunis? Apakah ini kapitalis? Tapi Deng Xiaoping menjawab dengan satu kalimat, "Tak peduli kucing itu hitam atau putih, yang penting ia bisa menangkap tikus." Dunia tersenyum. Mereka melihat
Tiongkok tidak membuang ideologi, Tiongkok mengadaptasinya, dan semuanya dimulai dari petani yang hanya ingin makan. Mereka tidak membaca buku ekonomi, tidak kuliah, tapi mereka memahami realita kehidupan. Tahun 1990-an, pertumbuhan Tiongkok melejit. Kota-kota mulai membangun pabrik, desa-desa jadi penyuplai bahan mentah, anak-anak petani masuk universitas, dan di tengah semua itu, Xiaogang tetap menjadi lambang. Pemerintah menjadikannya desa percontohan nasional, jalannya diperbaiki, listrik mengalir, museum dibangun, dan nama Yan Hongchang mulai tertulis di buku sejarah sekolah. Ia bukan lagi petani biasa, ia menjadi simbol. Tahun 2008, pemerintah membangun kembali rumah tempat perjanjian rahasia itu ditulis. Bukan dengan renovasi mewah, tapi mempertahankan bentuk aslinya. Atap jerami, dinding kayu, dan di tengah rumah, meja kecil tempat para petani dulu menyembunyikan surat perjanjian. Dibiarkan retak, karena retakan itulah yang menyimpan cerita. Inilah kekuatan kisah. Ia tidak hanya disimpan, ia diceritakan. Dari mulut ke mulut, dari papan museum ke layar dokumenter, dari tanah yang sunyi ke ruang kelas digital. Tahun 2012, sebuah dokumenter nasional tentang Xiaogang dan Yan Hongchang tayang di CCTV. Judulnya sederhana, Ladang Harapan, tapi isinya mengguncang jiwa banyak penonton. Mereka menangis, mereka merasa telah melupakan sesuatu yang berharga. Tahun itu juga nama Yan Hongchang dimasukkan dalam kurikulum sekolah dasar di beberapa provinsi sebagai simbol keberanian tanpa senjata, sebagai bukti bahwa perubahan bisa lahir dari orang biasa. Bahkan TikTok versi Tiongkok, Douyin, dipenuhi konten anak muda yang berkunjung ke Museum Xiaogang. Mereka mengabadikan meja tua itu, meja yang dulu hampir membunuh pemiliknya, kini menjadi pusat inspirasi nasional. Xiaogang tidak lagi sunyi, tapi bukan karena mesin dan lalu lintas, melainkan karena gema cerita dari masa lalu yang terus disampaikan ke masa depan. Bukan soal pahlawan besar, tapi tentang rakyat kecil yang berani berbuat saat dunia diam. Di dunia yang makin cepat dan digital, kisah sederhana para petani ini menjadi pelajaran bahwa kemajuan bukan tentang meninggalkan sejarah, tapi mengakarnya lebih dalam. Dan hari ini, Tiongkok berdiri sebagai kekuatan ekonomi dunia, bukan karena kekuatan senjata, tapi karena mereka berani mengubah sistem dari desa, dari ladang, dari lumpur, dari kisah nyata yang dimulai di malam sunyi tahun 1978. I've walked through fire, I've walked through doubt, held my breath when the lights went out. But every scar and every fall has built me up to face it all. No more hiding, no more fear. The time is now.
This is my moment. No second chances, no